tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadifropam. Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J di kamar pribadi Kadifropam, di mana saat itu istri dari Kadifropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadifropam. Sontak seketika, Ibu Kadifropam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J. Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J jenazahnya sudah dibawa kembali ke keluarganya, dan tentu proses lanjut untuk mengetahui kasus ini terus berjalan. Kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Barada E adalah tindakan untuk melindungi diri dan untuk melindungi diri ya karena ancaman daripada Brigadir J itu sendiri. Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan, setelah kejadian saat itu Kadifropam tidak berada di rumah. Ibu Kadifropam menelpon, kemudian setelah beberapa saat Akadip datang dan menghubungi Kapolres Jakarta Selatan, dan selanjutnya dilakukan olah TKP. Pelecehan istri Kadifropam jadi penyebab penembakan sesama polisi. Kabar Publik Jakarta. Peristiwa penembakan sesama anggota polisi yang bertugas di Propam Brigadir J dilatar belakangi oleh peristiwa pelecehan yang dialami oleh istri Irjen Pol Ferdi Sambo Kadifropam Polri. Yang jelas, Brigadir J itu benar melakukan pelecehan dan menodongkan pistol ke kepala istri Kadifropam, kata Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Kepala Biro Penerangan Umum Kabak Penum, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Pada peristiwa sebelumnya, Brigadir J ditembak oleh rekannya Barada E di rumah Kadifropam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ramadan melanjutkan, saat kejadian yang berada di rumah tersebut ada Brigadir J yang bertugas sebagai sopir, dan Barada E juga berada di rumah lantai 2, lalu ada 2 saksi lainnya yang berada di lantai atas. Pada saat Brigadir J menodongkan senjata, istri Kadifropam berteriak, lalu direspons oleh Barada E yang panik mendengar teriakan tersebut.
Kemudian Baradae keluar dari kamar dan bertanya apa yang terjadi. Namun justru dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J. Brigadir J melakukan penembakan sebanyak 7 kali, kata Ramadan. Pada saat kejadian, Irjen Pol Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah, menurut informasi tengah melakukan tes PCR. Setelah kejadian, istri Kadif Propam itu baru menelepon suaminya. Setelah tiba di rumah Pak Kadif Propam menerima telepon dari ibu. Pak Kadif langsung menelepon Polres Jaksel dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, kata Ramadan. Terkait temuan adanya sayatan di tubuh Brigjen J seperti yang disampaikan oleh Indonesia Police Watch, Ramadan membenarkan sayatan tersebut berasal dari amunisi atau proyektil peluru yang ditembakkan. Iya, ada sayatan itu akibat amunisi atau proyektil rikoset yang ditembakkan Baradae. Proyektil yang ditembakkan itu berjalan mengenai tubuh Brigadir J, ungkap Ramadan. Nanti kita tanya. Pak, jadi walaupun 5 tembakan, jadi ada satu tembakan yang mengenai misalnya tangan, kemudian tembus kena badan. Jadi kalau dibilang ada 7 lubang tapi 5 tembakan, itu ada satu tembakan yang mengenai 2 bagian tubuh. Ya termasuk sayatan itu. Ya. Jadi misalnya saya contohkan ya, ketika tangannya begini, ada arah tembakan masuk ke tangan, tembus dia ke dada. Jadi satu tembakan dia kena 2. Jadi hasil keterangan maupun olah TKP, tembakan yang dilakukan oleh Barada itu, nanti teknisnya ya bisa update besok mungkin ada Kapolres sudah bersama. Karena penanganan di Polres sudah bersama. Pak, IPW kan mendesak Kapolri untuk membentuk tim pencarian fakta gabungan dan menonaktifkan sementara penetapan itu sendiri. Yang jelas ya, tanpa didesak pun, ya, kewajiban Polri menangani setiap kasus yang terjadi. Ya, jadi itu merupakan kewajiban bagi Polri menangani setiap adanya kejadian. Pak, terkait dengan Pak Kadif Propam itu mana ya Pak perginya Pak? Perginya kemana? Nggak ada di rumah tuh kemana? Yang jelas tidak berada di rumah. Iya, itu sedang apa? Lagi ada apa Pak? Ada agenda kalau Ya Karena pasti kan keluar rumah. awalnya kan lagi kantor PCR ya katanya. Oh, udah tes PCR Ya, dulu. tes PCR. Itu ada ini ya Pak, dalam rangka apa ya Pak? Dalam rangka apa tes PCR-nya? Nanti kita tanya. Yang jelas pada saat kejadian beliau tidak berada di rumah. Beliau mengetahui kejadian setelah terjadi penembakan, yang menelpon adalah istri beliau. Kemudian ketika beliau menerima telepon, beliau menghubungi Kapolres Jakarta Selatan untuk olah TKP di. Jadi belum tahu ya kenapa dia keluar dari rumah? Belum tahu. Ya, tadi sudah bilang tes PCR. Iya, itu dalam rangkanya belum tahu kan dalam rangka apa? Ya, Belum nanti tahu. kita. Pak, itu sebenarnya bisa dijelaskan lagi nggak Pak secara detail? Maksudnya untuk meninggalnya atau kejadiannya itu di mana? Apakah ada yang bilang di kamar, ada yang katanya di teras rumah? Di luar kamar. Di luar kamar. Ya, dipastikan di luar kamar. Karena kejadiannya itu Brigadir J ada di depan kamar, kemudian Baradae di lantai 2. Jarak antara Brigadir J dengan Baradae itu antara 10 sampai 12 meter. Berarti beda lantai ya Pak? Beda. Oh. Jadi pada saat itu Baradae ada di Berarti rumahnya 2 lantai Pak? ya, Untuk saat ini berarti alat buktinya ada apa aja Pak? pasti alat bukti ada ya. Barang buktinya Ya, yang yang sudah jelas ditemukan. adanya proyektil ya mungkin percikan darah segala macam, pasti barang bukti ya. Pak, penegasan aja Pak untuk permintaan dari IPW tadi soal TGPF dan penonaktifan Pak Kadif Propam sendiri, apakah Polri sendiri akan melakukan itu? Kita membuat TGPF. Saya ulang ya, tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa kewajiban Polri menangani kasus tanpa didesak-desak. Ya. Jadi belum ada tanggapan Pak soal Kan sudah saya tanggapi ya. Jadi kasus ini tidak mungkin didiamkan oleh Polri, pasti akan dicari, ditelusuri penyebab. Ya. Ya kalau motif Baradae melakukan penembakan karena membela diri, ya ketika dia mendapat ancaman dari Brigadir J, bukan ancaman penodongan saja, tapi dengan tembakan, ya tentu dia akan melindungi diri.
Jadi untuk memastikan ini luka tembak ini berarti berdasarkan dari hasil olah TKP. Jadi hasil olah TKP ya dan bukti-bukti yang ada di lapangan, hayatan itu diperkirakan hasil tembakan, jadi gesekan dari proyektil. Oke, gesekan proyektil. Gesekan proyektil yang ditembakkan dari Barada itu. Bukan karena ketelin ada itu. Bukan. Ada berapa luka tembak, Pak? Kalau luka tembaknya ada 7, ya. Luka tembaknya 7, tetapi ada satu tembakan yang bisa mengenai dua bagian. Seperti contoh, ketika dia tembakan tangan, dia tembus dulu. Berarti sebenarnya melakukan berapa kali tembakan? 5. 5 kali tembakan. 5 kali. Tapi ada 7 luka tembak. 7 luka tembak. Pak, 7 luka tembak masuk dan 6 keluar. Terus dibalas dengan berapa tembakan, Pak? 5, 7 kali tembakan. Kalau Brigadir J sendiri melakukan berapa tembakan pada saat itu? 7, ya saya ulangi 7. Sedangkan dia membalas dengan 5. 7 dan 5 ya Pak? 7 dan 5. Jadi 5 itu dari Baradae. Jadi yang nembak terus-terusan itu adalah Brigadir J. Berarti pada saat melakukan baku tembak itu, ibu lagi di mana, Pak? Di dalam kamar. Dalam kamar. Jadi ketika berteriak, ya, Brigadir J keluar. Nah, teriakan itu kan didengar oleh ya Baradae keluar. Ada apa bang? Dijawab, bukan dijawab tapi direspon dengan tembak. Oke, hingga saat ini Baradae statusnya sebagai apa Pak? Apakah masih sebagai saksi atau seperti apa? Saat ini ya kita masih lakukan pemeriksaan. Statusnya kita belum. Untuk Baradae Karena posisinya adalah siapapun ya yang mendapat ancaman seperti itu pasti akan melakukan pembelaan. Ya. Jadi bukannya melakukan perbuatan karena motif lain, motifnya adalah membela diri dan membela ibu. izin Pak, saya untuk Baradae sendiri kira tugasnya itu apa sih Pak? Kalau untuk Ini sudah disampaikan tadi ya. Dia ditugaskan untuk pengamanan Pak Adik dan keluarga. Jadi memang sebenarnya seperti itu. Kalau tujuan Brigadir J di lokasi apa ya, Pak? Apa di depan gitu? Almarhum. Ya. Tapi saya juga sampaikan tindakan yang dilakukan adalah melakukan pelecehan dan menodong. Paham ya kira-kira? Pak, kejadian ini kan hari Jumat, betul ya Pak ya? Nah, kalau baru Sabtu, Minggu, yang akhirnya hari Senin gitu Pak, informasinya kami mendapatkan gitu ya. Gimana? Kan hari Jumat gitu, kenapa baru informasi ini Pak ramai? Kita lakukan pemeriksaan ya. Kita satu persatu. Pak, izin konfirmasi Pak, menurut keterangan keluarga apakah benar sempat pihak keluarga itu tidak diperkenankan untuk melihat jenazah Pak? Izin konfirmasi. Tidak Pihak keluarga diperkenankan oleh sempat- siapa? Oleh pihak polisian di sana Pak. Yang saya dalam proses Maksudnya pengantaran di jenazah. Jambi atau di sini? Di Jambi. Oh, mungkin tanya sama Jambi ya. Kalau di sini diperkenankan. Kita perlakukan dengan baik. Oke? Ya, jadi hasil olah TKP dan keterangan serta alat bukti yang ada di lapangan. Itu keterangan siapa? Ya keterangan dari ibu dan juga keterangan dari Baradae. Nanti saya ini tanya apakah ada keterangan saksi-saksi lain. Bapak mau tanya, ini kan Brigadir J kan nembak ke Baradae ini 7 kali. Nah itu apakah ada yang mengenai tembak? Tidak ada. Semuanya jadi Nah, posisi dia lebih tinggi dan dia posisinya dalam keadaan yang terlindung. Pak, kalau kondisi ibu sendiri untuk saat ini seperti apa, Pak? Kami belum tahu kondisinya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Ya, kalau ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan ibu pertiwi, tidaklah tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.